Kepada yang terhormat Guru Pamong serta dosen para penguji, perkenalkan saya Badrul Aziz dari kelas PAI bagian A akan memvideokan video tentang praktik pembelajaran pada materi kelas 4 fase B yang berjudul mengkaji dan mengaji surat At-Tin. Kemudian yang kedua adalah memahami hukum nun mati atau tanwin pada surat At-Tin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa bersama juara. Hore, hore, yes, Allahu Akbar. Masih lemes loh. Coba tepuk semangat. Hari ini kira-kira yang tidak masuk siapa nih? Gak ada, semuanya masuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita akan belajar PAI. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, coba cek di bawah kursi, di bawah meja, sekitar kaki. Apabila masih ada sampah, tidak? Sampahnya dibuang di tempatnya. Kalau masih ada sampah, dibuang di tempat sampahnya. Terima kasih yang sudah buang sampah pada tempatnya. Kalau sudah bersih, silakan duduk tertib. Bersiap. Apakah kalian sudah siap belajar? Bersihnya sudah nyaman? Abi mau tanya dulu, kenapa kita harus belajar pendidikan agama Islam? Memperkuat iman, biar masuk surga. Agama Islam berarti kalau kita belajar tentang agama, selain mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan pahala. Semakin banyak pahala, maka akan semakin mudah kita nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Jangan lemas-lemas, masih pagi. Sudah disiapkan buku cetaknya? Sudah. Baik, anak soleh dan solehah, sebelum kita mulai, Abi mau kasih tahu dulu nih. Kalau pelajaran minggu kemarin, kita kan sudah menghafal tentang surat At-Tin. Siapa di sini yang belum hafal minggu kemarin? Berarti semuanya sudah hafal. Yang sudah hafal siapa? Abi pengen dengar surat At-Tin. Kalau ada yang tidak bersuara berarti dia yang belum hafal ya. Coba surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul Azim. Sebelum kita belajar itu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Biar apa sih, Di? Biar kita semakin cinta dengan Indonesia. Untuk itu, silakan kursinya dihadapkan di sini dulu. Silakan dihadapkan di sini dulu. Nanti kalau nyanyi lagu caranya harus berdiri tegak, ya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidupkan kamu, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kursinya dihadapkan ke mejanya lagi. Sudah. Oke. Ingat tujuan belajarnya pada hari ini tadi adalah mengaji dan mengkaji. Apa mengkaji tadi, Bang Ar? Perhatikan di surat At-Tin ayat per ayat, lalu nanti kita akan mencari tahu hukum bacaan nun mati dan tanwin. Untuk itu, sebelum kita mulai, Abi minta cek dulu. Abi mau cek dulu siapa yang tidak membawa buku cetak. Membawa semuanya? Kalau begitu silakan dibuka dulu materinya di halaman 116. Dibaca, ada materi tentang surat At-Tin. Kemudian 117 itu ada hukum bacaan nun mati dan tanwin. Dibaca yang tertib dalam hati biar lebih paham terhadap materi tentang surat At-Tin. Jawab 5 menit, Abi kasih waktu untuk membaca. Cari tahu bacaan tentang ayat per ayatnya, hukum bacaan nun mati dan tanwinnya. Nanti setelah membaca kita akan Sudah selesai membacanya? Alhamdulillah. Ya, silakan ditutup buku cetaknya dulu biar fokus ke layar lagi. Perhatikan layar. Nanti kalau ada bacaan surat At-Tin di sini, kalau ada bacaan surat At-Tin nanti kita baca bersama-sama ya. Biar nambah ilmu dan nambah paham. Ya, perhatikan videonya. Silakan diperhatikan artinya. Ya, artinya. Apa arti ayat pertama? Demi buah dan buah zaitun.
Tin dan buah. Zaitun. Apa berarti ayat kedua? Dan ini bukit. Dan demi kata Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Bisa, yuk. Wa-turi sinin. Sahabat Soleh, perhatikan warna pada tulisan surat Atin. Hijau berarti mantul atau kolkolah. Biru berarti dibaca dengan samar dan dengung. Perhatikan yang biru. Dengung. Summa. Kuning berarti dibaca jelas. Jelas itu apa? Bisa, Pak. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Agar lebih lancar, yuk kita ulang sekali lagi. Ya, bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sahabat solih, Allah memerintahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil berarti membaca dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid dengan benar. Salah satu tajwid yang harus kita kuasai adalah hukum bacaan mensukun dan tanwin. Hukum mensukun atau tanwin ada 5. Yang pertama, izhar halqi atau jelas. Adalah mensukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi atau huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Berapa itu? Contoh huruf izhar. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan contoh huruf izhar atau yang jelas. Contohnya, Ajrun ghairu mamnun. harus jelas. Tanwin bertemu ghain. Yang kedua, ikhfa atau samar. Adalah mensukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, za, sin, shin, shad, dot, ta, da, fa, qaf, kaf. Contohnya, al-insana. Ikhfa apa ikhfa? Ini dibaca insan atau insan. Insan. Dengan sukun bertemu sin. Ketiga, idgham bigunah, memasukkan dengan dengung. Adalah mensukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya, syu'uban wa qabaila. Ada tanwin bertemu waw. Perhatikan, kalau di dalam Al-Quran ada bacaan seperti ini, tanwin bertemu huruf waw, nggak boleh dibaca syu'uban, maka harus dibaca syu'uban wa qabaila, gitu ya. Paham ya? Keempat, idgham bigunah. Cara bacanya memasukkan tanpa dengung. Adalah mensukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ro. Contohnya, Ghafurur Rahim. Tanwin bertemu ro. Dan kelima, bacaan iqlab. Adalah mensukun atau tanwin bertemu dengan 1 huruf, yaitu ba. Tanwin bertemu ba. Kamu bisa mencari contoh bacaan yang lain dalam Al-Quran. Izhar tadi apa izhar? Ikhfa sama. Idgham belum. Iqlab belum. Coba iqlab tadi. Ulang iqlab. Tanwin Ini bacaan iqlab. Apa bacaannya? Pokoknya ciri-ciri iqlab itu ada huruf mim kecil. Kalau ada huruf mim kecil, ini berarti sudah iqlab. Maka wallahu basyirum bima. Tidak boleh wallahu basyirun bima. Tidak boleh. Harus basyirun bima.
Bisa? Coba. Wallahu 1 2 3. Wallahu basirun bima ta'malun. Oke, sekarang tugasnya adalah kalian membuat sebuah kelompok. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Nanti ada LKPD yang harus kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya, diisi sesuai dengan jawabannya. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD-nya, nanti per kelompok maju ke depan. Nanti akan dinilai mana nih kelompok yang paling bagus jawabannya. Oke, setelah membaca buku cetak, melihat video, harusnya kalian sudah bisa mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Yaitu lembar soal. Coba silakan disiapkan dulu buku cetaknya tadi halaman 116, 117. Nanti sebentar lagi akan Abi bagikan kertas soalnya. Silakan ditulis anggota kelompoknya dulu. Silakan ditulis anggota kelompoknya. Tulis anggota kelompoknya. Lalu kerjakan mulai dari nomor 1 sampai 10. Nanti kalau sudah selesai, kita akan presentasikan ke depan kelas. Kira-kira jawaban siapa yang betul semua? Yo, silakan ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Terus hukum ishat, contoh bacaan ishat dan imla. Demi buah apa? Ambil Al-Quran. Al-Quran yang ada artinya. Ini apa atau tahu Ini bukit. Dan demi bukit Sinai. Mana gunung nih? Gunung. Bukit dan gunung sama. Arti sama. Gunung sama aja. Kalau bukit dengan kolam baru beda. Kalau bukit dengan gunung, insya Allah masih sama. Bapak ada masalah artinya. Diartikan ayat per ayat, jangan sampai salah mengartikan ayat. Kalau Al-Quran salah mengartikan ayat. Satu sampai 5. Kelompok sini dari 3 sampai terakhir. 5 sampai 8. Artinya dari 5 sampai 8. Ada kelompok yang sudah selesai.
Ini sampai 8 ya, Bi? Ya, boleh. Cukup. Kamu ada udah sampai 5. Sampai 8 lebih bagus. Sampai 5 boleh, sampai 8 lebih bagus. Ya. Ini berapa? Ya, kita tunggu kelompok lain dulu. Mantap ya. Bacanya bersama-sama aja, nggak apa-apa. Pegang di tengah atau gimana. Demi buatin dan buat saya yang Al-Qur'annya bacaannya lancar di baca Arabnya di apa ditentukan siapa yang baca Arabnya siapa yang baca artinya bersama dulu. Yang baca Arabnya hanya satu orang nggak apa-apa, kalau yang baca artinya harus semua. Suaranya yang keras, yang suaranya yang keras, baca Arabnya. Ini sudah tuh. Ini, yuk dikit lagi. Ini, nomor 5. Ditentukan dalam satu kelompok siapa yang baca ayatnya, yang bagus suaranya yang keras. Nanti yang lain baca artinya. Kelompok sini juga ditentukan siapa yang baca ayat Al-Qur'annya yang keras, nanti yang lain baca artinya. Begitu juga dengan kelompok sebelah sana. Ayat maju kelompok sebelah sini, maju semua. Kalau tidak ditentukan sebelah ini kelompok B. Kalau Al-Qur'annya boleh, kalau belum silakan bawah. Ingat-ingat ayat 7 dan 8. Coba ayat 7 dan 8. Silakan. Coba ayat 7-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukadzibuka Rabbuka. Artinya yang keras. Bapak, apa yang membuat mereka mendustakanmu? Setelah itu hari pembalasan. Ayat berikutnya 1, 2, 3. Allahu bi'ahkamil hakimin. Artinya Bukanlah Allah hakim yang paling adil.
Bukankah Allah hakim yang paling adil? Oke, silakan duduk. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang pertanyaannya adalah Abi akan membacakan Arabnya. Kalau kalian bisa menyebut artinya, berarti kalian sudah hebat. Coba Abi bunyikan ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wal baladil amin. Ayat 4 Arabnya semuanya. Arti ayat 4. Ayat 5 Arabnya. Ayat 5 Arabnya bunyinya. Ulangi, ayat 5 bunyinya yang keras. Artinya. Kemudian kamu kembalikan dia berempat. Artinya. Kemudian kami Ayat 6 Arabnya. Siap-siap artinya itu. Artinya. Ayat 7 bunyinya Arabnya. Paham? Arti ayat 7. Oke, terakhir Abi. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Artinya. Coba perhatikan dari surat Atin ayat 1 sampai 8, mana yang termasuk bacaan izhar. Atin, coba perhatikan Al-Qur'annya. Atin ayat 6 bunyinya. Mana bacaan izharnya? Ajrun ghairu mamnun. Berarti izhar itu harus jelas. Kesimpulannya adalah, coba kalau Abi nanti tanya pasti bisa semua kalau mendengarkan dari awal sampai akhir. Izhar adalah jelas. Contohnya Ajrun ghairu mamnun 100. Dapat kasih hadiah apa ini? Lamborghini, Ferrari, berikutnya, apa arti dari ikhfa? Samar. Apa arti dari idgham? Dengung. Siapa yang bisa mencari contoh bacaan ikhfa? Yang bisa membunyikan bacaan ikhfa? Ayo, ikhfa tadi apa? Kalau surat tadi Boleh, apa aja boleh. Ikhfa. Aku bi. Al-adal insan ini hendak filmnya saya masuk. Mantap. Ini
Insana, betul. Ada lagi? Betul. Innal insana lafi khusr. Betul. Sekarang coba kalian cari contoh bacaan ikhlaq. Ikhlaq. Yang keras. Nas Layum badan nafil utama. Betul. Apa lagi? Ikhlaq. Lanas fa'am bin nasyah. Abasa wa tawalla boleh? Ikhlaq, ada huruf ikhlaq? Kurang tepat. Cari lagi. Jangan pernah menyerah. Lagi. Ada lagi yang mau menyebutkan bacaan ikhlaq? Mim ba'di. Mantap. Masya Allah. Jadi semuanya sudah paham ya? Coba Abi ulang. Arti dari izhar. Jelas. Arti dari ikhfa. Langsung dijawab. Arti dari idgham. Arti dari ikhlaq. Nun mati atau tanwin yang bertemu huruf contohnya semuanya sudah disebutkan kalian semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Minggu depan perhatikan dan didengarkan. Minggu depan kita akan belajar mengkaji dan mengaji surat An-Nisa. Nanti sampai rumah ketika kalian mengaji, sekali-kali dicari surat An-Nisa, dibaca surat An-Nisa. Kemudian besoknya di sekolah kita akan pelajari surat An-Nisa beserta artinya, beserta hukum bacaannya. Silakan diberesin semuanya, buku cetaknya, Al-Qur'annya. Silakan diberesin. Kemudian kalau sudah rapi mejanya, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nabi mau minta tepuk semangatnya sekali lagi. Tepuk tangan.